Ini menceritakan sebuah pintu rahasia yang menghubungkan dunia manusia dengan negeri yang telah lama hilang dari ingatan. Raksa, seorang pemuda pemberani dengan rasa ingin tahu yang besar, tanpa sengaja menemukan pintu ini dalam pencariannya akan kebenaran di balik legenda kuno yang diwariskan turun-temurun. Perjalanannya dimulai ketika ia melangkah melewati pintu tersebut dan mendapati dirinya berada di dunia lain yang penuh dengan keajaiban dan misteri. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di tengah lebatnya hutan yang belum terjamah manusia, tersembunyi sebuah air terjun megah yang suaranya menggema di antara pepohonan. Penduduk desa sekitar menyebutnya air terjun langit, tempat yang dianggap keramat dan dipenuhi misteri. Konon, di balik tirai derasnya air yang jatuh, terdapat sebuah pintu menuju dunia yang hilang. Namun, kisah itu kini hanya dianggap dongeng, sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi tanpa ada yang benar-benar mempercayainya. Namun, di balik cerita rakyat itu, ada bisikan-bisikan tua yang mengisahkan tentang seorang pengelana yang pernah melewati pintu itu dan tak pernah kembali. Ia adalah seorang tabib bijaksana yang mencari ilmu kehidupan abadi. Menurut cerita para tetua, ia menemukan jalan masuk ke dunia yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki hati yang murni. Tapi, sejak kepergiannya, tak seorang pun mampu menapaki jejaknya. Sungai yang mengalir dari air terjun itu diyakini memiliki kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Para nelayan yang berlayar terlalu dekat sering merasakan sensasi aneh, seolah ditarik oleh arus yang tidak terlihat. Bahkan, para pemburu yang tersesat di sekitar air terjun kerap mendengar bisikan yang memanggil mereka untuk melangkah lebih jauh. Namun, tidak ada yang cukup berani untuk benar-benar mencari kebenaran legenda itu. Sampai akhirnya, seorang pemuda bernama Raksa muncul dengan keinginan besar untuk membuktikan kebenaran legenda tersebut. Ia tumbuh besar mendengar kisah-kisah dari kakeknya tentang dunia di balik air terjun, sebuah negeri tersembunyi yang tidak tersentuh oleh waktu. Rasa penasarannya membara sejak kecil, dan kini, sebagai seorang pemuda yang kuat dan cerdas, ia merasa saatnya telah tiba untuk mencari kebenaran. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Jalan menuju air terjun langit tersembunyi di balik rimbunan hutan yang dipenuhi bahaya. Tidak hanya binatang buas yang berkeliaran, tetapi juga mitos-mitos tentang roh penjaga yang tidak segan-segan menyesatkan siapapun yang datang dengan niat buruk. Raksa sadar bahwa untuk menemukan pintu rahasia itu, ia harus menghadapi tantangan yang mungkin tidak akan membiarkannya kembali. Malam sebelum keberangkatannya, ia duduk di tepi sungai sambil memandangi pantulan bulan di permukaan air. Ia mengingat kembali pesan kakeknya, jika kau ingin menemukan jalan ke dunia yang hilang, jangan hanya melihat dengan mata, tetapi juga dengan hati. Kata-kata itu berputar di pikirannya, menanamkan tekad yang semakin kuat. Ketika fajar menyingsing, Raksa mempersiapkan perbekalan dan meninggalkan desanya. Ia berjalan menyusuri jalur hutan yang semakin gelap dan sunyi. Ranting-ranting patah di bawah kakinya, sementara suara burung hantu sesekali memecah kesunyian. Hutan itu terasa hidup, seolah-olah sedang mengawasinya, menilai apakah ia layak untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Raksa menemukan ukiran-ukiran aneh di batang pohon tua. Ukiran itu menyerupai simbol kuno yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ketika tangannya menyentuh ukiran itu, ia merasakan hawa dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengawasinya dari balik kegelapan hutan. Meski hatinya sedikit gentar, Raksa tidak berhenti. Ia melanjutkan langkahnya dengan penuh kewaspadaan. Hingga akhirnya, suara gemuruh air mulai terdengar di kejauhan. Ia tahu bahwa air terjun itu sudah semakin dekat. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, suara bisikan lirih memenuhi udara, membuatnya terhenti dengan napas tertahan. Saat itu, Raksa tahu bahwa legenda yang selama ini hanya dianggap sebagai dongeng mungkin bukan sekadar cerita belaka. Air terjun langit berdiri di hadapannya, megah dan menakutkan sekaligus. Namun, di balik derasnya air yang jatuh, samar-samar ia melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah celah yang tampak seperti pintu menuju sesuatu yang lebih dari sekadar alam biasa. Raksa menatap lekat-lekat ke arah celah yang tersembunyi di balik air terjun itu. Air jatuh begitu deras, hingga membentuk tirai kabut yang mengaburkan pandangan. Ia mendekati tepian, merasakan percikan air dingin mengenai kulitnya, dan mencoba mencari jalan masuk. Namun, tidak ada jalur yang terlihat jelas. Setelah beberapa saat mencari, Raksa menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan batuan di sekitar air terjun.
Beberapa di antaranya memiliki ukiran yang sama dengan yang ia temui di hutan sebelumnya. Seolah-olah itu adalah petunjuk yang tertinggal bagi mereka yang mencari jalan menuju dunia yang hilang. Dengan penuh kehati-hatian, ia menyentuh salah satu ukiran itu. Seketika, hawa dingin menjalar dari ujung jarinya, dan suara samar terdengar di telinganya. Itu bukan sekadar bisikan, melainkan suara nyanyian dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Raksa merasakan detak jantungnya semakin cepat, tetapi ia tetap berdiri tegak. Saat ia mencoba memahami makna di balik nyanyian itu, cahaya redup tiba-tiba muncul dari sela-sela bebatuan. Itu bukan pantulan matahari, melainkan cahaya yang muncul dari dalam batu itu sendiri. Seolah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, menunggu untuk ditemukan. Raksa merogoh saku kecilnya dan mengeluarkan liontin kuno yang diwariskan dari kakeknya. Selama ini, ia tidak tahu makna dari liontin itu, tetapi sekarang, ia merasa ada kaitannya dengan apa yang ia temui di sini. Dengan hati-hati, ia mendekatkan liontin itu ke salah satu ukiran bercahaya. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, dan suara gemuruh air terjun semakin menggelegar. Batu tempat Raksa berdiri mulai bergetar, dan perlahan, celah di balik air terjun semakin terbuka, menunjukkan sebuah pintu besar dengan simbol kuno yang bercahaya. Pintu itu tampak seperti terbuat dari batu hitam pekat, tetapi ketika dilihat lebih dekat, ada energi yang mengalir di permukaannya. Raksa melangkah maju dengan penuh keberanian. Ia tahu bahwa ia telah menemukan sesuatu yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh penduduk desa. Dunia yang hilang benar-benar ada, dan ia hanya tinggal satu langkah lagi untuk memasuki tempat itu. Namun, ia juga menyadari bahwa begitu ia melewati pintu itu, tidak ada jaminan ia bisa kembali. Dengan napas dalam, ia mengangkat tangannya dan menyentuh pintu itu. Seketika, cahaya terang menyilaukan matanya, dan angin kencang menyapu tubuhnya. Saat itu, ia merasa seolah-olah dirinya ditarik oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, memasuki dunia yang selama ini hanya ada dalam legenda. Raksa merasa tubuhnya ditarik melewati pusaran cahaya yang berputar cepat. Ia tak lagi bisa melihat apapun selain kilauan keemasan yang menyilaukan, seakan dirinya hanyut dalam arus waktu yang tak bisa dijangkau manusia biasa. Jantungnya berdegup kencang, dan rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Saat ia mencoba menggerakkan tangan, tubuhnya terasa ringan, seolah melayang tanpa bobot di antara ruang yang tak berbatas. Tiba-tiba, pusaran cahaya itu lenyap dalam sekejap, digantikan oleh gelap pekat yang membungkusnya dalam keheningan. Raksa jatuh dengan keras di atas tanah yang terasa lembut dan berpasir. Ia terbatuk, mencoba mengatur napas, sementara rasa pening berputar di kepalanya. Dengan perlahan, ia membuka mata, mengamati sekelilingnya yang penuh dengan pemandangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di hadapannya, menjulang dua gerbang raksasa yang tampak seperti perbatasan antara dua dunia yang bertolak belakang. Gerbang pertama bersinar terang, terbuat dari kristal bercahaya yang memancarkan cahaya keemasan. Awan putih melayang di sekitarnya, memberikan kesan surgawi yang menenangkan. Di sisi lain, gerbang kedua tampak gelap dan menyeramkan, dihiasi akar-akar hitam yang menjalar seperti cakar mencengkeram udara. Bayangan kelam bergetar di sekitarnya, mengeluarkan suara bisikan yang nyaris tak terdengar. Raksa berdiri, mencoba memahami di mana dirinya berada. Kakinya menginjak tanah berpasir putih, sementara langit di atasnya tak berujung, hanya berisi kabut tipis yang berputar-putar. Tidak ada matahari, tidak ada bintang, hanya keheningan yang mencekam. Ia menyadari bahwa ini bukan lagi dunia yang ia kenal. Pintu air terjun telah membawanya ke tempat yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari arah gerbang cahaya. Suara itu lembut namun tegas, seperti nyanyian angin yang membawa pesan tersembunyi. Wahai pengembara, kau telah melangkah jauh ke tempat yang tidak banyak manusia bisa capai. Dua gerbang ini akan menentukan perjalananmu. Pilih dengan hati, bukan hanya dengan mata. Raksa menoleh ke kiri dan kanan, mencari sosok yang berbicara, tetapi tak ada seorang pun. Hanya dua gerbang itu yang berdiri tegak, menunggu keputusannya. Di dalam pikirannya, ia mengingat kembali pesan kakeknya. Jangan hanya melihat dengan mata, tetapi juga dengan hati. Kata-kata itu berputar di benaknya, memberikan petunjuk yang samar. Ia melangkah mendekati gerbang cahaya. Udara di sekitarnya menjadi lebih hangat, dan setiap langkahnya terasa ringan. Namun,
Ketika ia hendak menyentuh gerbang itu, bayangan hitam dari gerbang yang satunya bergerak cepat, menciptakan sosok yang menyerupai dirinya sendiri. Bayangan itu menatap Raksa dengan tatapan kosong, seakan memeriksa jiwanya. "Apakah kau yakin ingin memilih jalan ini?" Suara lain terdengar, kali ini lebih dalam dan berat, berasal dari gerbang bayangan. "Dunia yang hilang bukan tempat bagi mereka yang hanya mencari cahaya. Kau harus siap menghadapi kegelapan yang tersembunyi di dalam hatimu sendiri." Raksa menelan ludah. Ia tidak tahu harus memilih yang mana. Jika cahaya melambangkan kebenaran dan kedamaian, maka kegelapan mungkin menyimpan rahasia yang tak terduga. Tapi ia juga sadar, di balik cahaya ada bayangan, dan di dalam bayangan ada cahaya. Tanpa ragu lagi, Raksa menarik napas dalam, lalu melangkah dengan yakin menuju gerbang cahaya. Begitu ujung jarinya menyentuh permukaan kristal, dunia di sekelilingnya kembali berubah. Ia merasa tubuhnya terserap dalam kilauan emas yang semakin terang, membawa dirinya ke tempat yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat kesadarannya kembali, Raksa menemukan dirinya berdiri di tengah hamparan tanah luas yang dipenuhi bunga-bunga bercahaya. Langit di atasnya berwarna ungu keperakan, seakan-akan malam dan siang menyatu tanpa batas yang jelas. Tidak ada matahari, tetapi segala sesuatu tampak bercahaya lembut, seperti berasal dari dalam dirinya sendiri. Di kejauhan, terlihat sebuah kota yang tidak seperti kota manusia. Bangunan-bangunan melayang di udara, terhubung oleh jembatan-jembatan transparan yang berpendar cahaya biru. Air terjun tak berujung mengalir dari langit, namun tidak pernah menyentuh tanah. Burung-burung dengan bulu emas terbang rendah, meninggalkan jejak cahaya di udara. Raksa merasa seolah-olah ia telah melangkah ke dalam mimpi yang tidak pernah bisa ia bayangkan sebelumnya. Ia berjalan perlahan, merasakan udara yang begitu sejuk dan segar. Setiap hembusan napasnya terasa lebih ringan, seakan paru-parunya diisi oleh energi yang tidak berasal dari dunia biasa. Tapi di balik keindahan itu, ada sesuatu yang aneh. Ia belum bertemu dengan satupun makhluk hidup selain burung-burung bercahaya tadi. Kota di depannya tampak seperti ditinggalkan, atau mungkin hanya tersembunyi dari matanya. Saat ia melangkah lebih jauh, tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar pelan. Raksa menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang. Dari kejauhan, gerbang yang tadi ia lewati mulai menghilang, larut dalam kabut keperakan yang menyapu tempat itu. Ia sadar bahwa jalan kembali mungkin sudah tertutup. Ia tidak bisa mundur lagi. Hanya ada satu jalan, ke depan. Dengan tekad yang semakin kuat, ia melanjutkan langkahnya menuju kota terapung di kejauhan. Semakin dekat ia berjalan, semakin jelas ia melihat bahwa bangunan-bangunan itu bukanlah dari batu atau kayu, melainkan dari semacam energi yang memadat. Sesaat kemudian, angin berembus lebih kencang, membawa suara lirih yang terdengar seperti bisikan. Raksa menajamkan pendengarannya, mencoba menangkap makna di balik suara itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi kata-kata itu terdengar jelas dalam pikirannya. "Selamat datang di negeri tanpa waktu, wahai pengembara. Kau telah melangkah ke tempat di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan bersatu menjadi satu. Tapi ketahuilah, tidak semua yang bercahaya adalah kebenaran, dan tidak semua yang tersembunyi adalah kegelapan." Raksa mengerutkan kening. Ia sadar bahwa ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ia telah memasuki dunia yang memiliki aturan berbeda dari yang ia kenal. Dan untuk menemukan jawaban dari semua misteri ini, ia harus menggali lebih dalam, menembus batas yang bahkan belum bisa ia pahami. Dengan napas dalam, Raksa melangkah lebih jauh, menyusuri jalan menuju kota yang tak tersentuh oleh waktu. Tapi ia tahu, tantangan yang lebih besar sedang menunggunya di depan. Raksa berjalan semakin dekat menuju kota yang tampaknya terapung di udara, meski ia masih belum menemukan tanda-tanda kehidupan di sana. Cahaya keperakan yang menyelimuti tempat itu berpendar lembut, tetapi keheningan yang menyertainya menimbulkan perasaan ganjil di dalam dirinya. Ada sesuatu di tempat ini yang tak bisa ia pahami, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keindahan yang terlihat di permukaan. Langkahnya terhenti saat ia tiba di pintu gerbang kota. Bangunan yang menjulang di sekelilingnya tampak seperti bayangan yang membeku dalam waktu, tidak bergeming, tidak berubah. Raksa menyentuh salah satu dinding yang berkilauan seperti kristal, dan seketika itu juga, getaran aneh menjalar dari ujung jarinya ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, ia merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat,
sesuatu yang mengamatinya sejak ia tiba. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di udara, menggetarkan setiap helai rambut di tubuhnya. Kau telah tiba di tempat yang seharusnya tidak boleh didatangi manusia. Suara itu terdengar berat, seperti datang dari berbagai arah sekaligus. Raksa memutar tubuhnya, mencoba mencari sumber suara tersebut. Tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan hitam yang melayang di udara, membentuk sosok samar yang tak memiliki wajah. Apa tempat ini sebenarnya? Raksa bertanya, suaranya sedikit bergetar. Ia merasa bahwa dirinya telah melangkah lebih jauh dari batas yang seharusnya. Dunia ini bukan sekadar tempat tersembunyi, melainkan sebuah dimensi lain yang keberadaannya tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Sosok bayangan itu bergerak mendekat, dan seiring dengan itu, udara di sekitar Raksa berubah menjadi lebih dingin. Ini adalah negeri yang hilang di antara waktu, tempat di mana jiwa-jiwa yang terlupakan tinggal selamanya, ujar sosok itu. Kami adalah mereka yang terperangkap di sini, terjebak di antara masa lalu dan masa depan, tak bisa kembali, tak bisa maju. Raksa menelan ludah. Ia sadar bahwa perjalanan ini lebih dari sekadar petualangan biasa. Ia telah masuk ke dalam dunia yang terputus dari kenyataan, tempat di mana waktu tidak berjalan seperti seharusnya. Tetapi mengapa dirinya bisa mencapai tempat ini? Apa yang menghubungkannya dengan negeri yang tak berwaktu ini? Sebelum ia bisa mengajukan pertanyaan lebih lanjut, tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar hebat. Cahaya di sekelilingnya mulai meredup, dan bayangan-bayangan lain bermunculan di sekitar kota, bergerak seperti kabut yang hidup. Mereka tidak berbicara, hanya mengamatinya dengan tatapan kosong yang menyimpan ribuan cerita yang tak terucapkan. Raksa merasa tubuhnya semakin berat, seolah gravitasi di tempat ini berubah. Ia tersadar bahwa kehadirannya mungkin telah mengusik keseimbangan yang telah lama terjaga di negeri ini. Jika ia tidak segera menemukan jawaban, ia mungkin akan terperangkap di sini seperti mereka, menjadi bayangan yang terlupakan oleh dunia luar. Suara berat tadi bergema lagi. Jika kau ingin keluar dari tempat ini, kau harus menemukan cahaya yang tersembunyi di dalam bayangan. Tapi ingat, tidak semua yang bercahaya bisa dipercaya, dan tidak semua kegelapan harus ditakuti. Raksa mengerutkan kening. Petunjuk itu terdengar seperti teka-teki yang sulit dipecahkan. Namun, ia tahu bahwa satu-satunya jalan keluar adalah terus maju, mencari kebenaran yang tersembunyi di balik bayangan yang melingkupinya. Dengan tekad yang semakin kuat, ia melangkah menuju pusat kota yang sepi, berharap menemukan jawaban sebelum dirinya menjadi bagian dari dunia ini untuk selamanya. Raksa menyusuri jalanan kota yang terasa asing namun juga akrab dalam waktu yang bersamaan. Setiap langkahnya menggema di antara bangunan-bangunan yang berdiri diam, seperti saksi bisu dari sejarah yang telah lama terlupakan. Ia mulai memperhatikan bahwa di beberapa dinding terdapat pantulan samar, bukan bayangannya, tetapi sosok-sosok lain yang tampak seperti rekaman dari masa lalu. Saat ia mendekati salah satu cermin yang tergantung di tengah kota, pantulan yang terlihat bukanlah dirinya, melainkan seorang pria tua dengan jubah panjang berwarna perak. Mata pria itu tampak redup, seakan menyimpan kesedihan yang mendalam. Tanpa peringatan, pria itu berbicara, meski bibirnya tidak bergerak. Apakah kau mencari jawaban, wahai pengembara? Suara itu bergema langsung di dalam kepala Raksa, membuatnya merinding. Raksa mengangguk pelan, meski ia tidak yakin apakah sosok dalam cermin itu bisa melihatnya. Ya, aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Mengapa tempat ini ada? Mengapa aku bisa sampai ke sini? Pria itu tersenyum tipis, tetapi senyumannya penuh dengan kepedihan. Tempat ini bukanlah seperti yang kau kira. Ini bukan sekadar dunia yang hilang. Ini adalah refleksi dari dunia yang telah dilupakan. Setiap orang yang datang ke sini memiliki hubungan dengan masa lalu yang belum selesai. Raksa terdiam. Kata-kata itu membuat pikirannya berputar. Masa lalu? Apa yang dimaksud pria itu? Apakah ada sesuatu dalam dirinya yang berhubungan dengan tempat ini? Sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, cermin itu tiba-tiba bergetar, dan pantulan pria tua itu berubah menjadi sosok yang berbeda. Seorang anak laki-laki kecil dengan mata yang tajam dan penuh keingintahuan. Raksa merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Entah mengapa, wajah anak itu terasa familiar. Kau sudah melihatnya, bukan? Suara anak itu terdengar, kali ini lebih jernih. Kau bukan sekadar seorang pengembara. Kau adalah bagian dari cerita ini, sama seperti kami semua.
Raksa mundur selangkah, mencoba memahami maksud kata-kata itu. Jika benar ia memiliki hubungan dengan dunia ini, maka apa sebenarnya perannya di sini? Apakah ini takdirnya? Atau hanya kebetulan belaka? Sebelum ia bisa menemukan jawabannya, cermin itu tiba-tiba pecah dengan suara nyaring, meninggalkan pantulan terakhir dari dirinya sendiri, tetapi bukan sebagai raksa yang ia kenal. Di dalam pecahan kaca yang berserakan di tanah, ia melihat sosoknya berubah menjadi bayangan yang sama dengan yang ia lihat sebelumnya. Panik mulai merayap di dadanya. Apakah ini berarti ia juga akan menjadi bagian dari dunia ini? Apakah ia akan terlupakan seperti mereka yang datang sebelumnya? Angin bertiup lebih kencang, membawa suara yang terdengar seperti bisikan ribuan jiwa yang memanggil namanya. Raksa sadar bahwa ia tidak punya banyak waktu. Ia harus menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Dengan napas yang memburu, ia berlari meninggalkan pecahan cermin di belakangnya, mencari jawaban yang mungkin tersembunyi di jantung kota yang masih menyimpan banyak misteri. Raksa terus melangkah dengan hati-hati di antara jalanan kota yang semakin terasa seperti jebakan. Setiap belokan yang ia ambil hanya membawanya kembali ke tempat yang tampaknya sama, seolah kota ini tidak memiliki ujung atau awal. Dinding-dinding tinggi yang berkilauan seperti kristal berubah bentuk setiap kali ia berkedip, menciptakan lorong-lorong baru yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ia menyadari bahwa dirinya kini berada di dalam labirin, sebuah perangkap yang mungkin telah menelan banyak jiwa sebelum dirinya. Di kejauhan, suara bisikan samar terdengar, melayang-layang di udara seperti angin yang membawa rahasia yang tak terungkap. Raksa mencoba mengabaikannya, tetapi semakin dalam ia melangkah, semakin jelas suara itu terdengar. Itu bukan sekadar suara angin, melainkan suara orang-orang yang pernah tersesat di sini sebelumnya. Mereka merintih, memanggil namanya, meminta pertolongan yang mungkin tak bisa ia berikan. Raksa menahan napasnya dan mencoba mencari pola di antara lorong-lorong yang selalu berubah. Ia menyadari bahwa setiap kali ia merasa telah menemukan jalan keluar, dinding di depannya akan berpendar dan berubah menjadi pintu baru yang membawanya kembali ke titik awal. Ini bukan sekadar labirin biasa. Ini adalah ilusi yang diciptakan oleh tempat ini, seolah ingin mengujinya, atau mungkin menahannya di sini selamanya. Langkahnya terhenti saat ia melihat sesuatu yang berbeda di salah satu dinding. Tidak seperti yang lainnya, dinding ini memiliki retakan kecil yang bersinar dengan cahaya lembut berwarna biru. Raksa mendekatinya, merasakan kehangatan yang berbeda dari dinginnya labirin. Dengan hati-hati, ia menyentuh retakan itu, dan seketika, seluruh dinding bergetar, menciptakan gelombang cahaya yang menyebar ke seluruh kota. Dari dalam retakan, sebuah suara bergema, bukan bisikan samar seperti sebelumnya, melainkan suara yang lebih jelas dan penuh kewibawaan. Hanya mereka yang melihat dengan hati yang bisa menemukan jalan keluar. Labirin ini bukan untuk mengurung, tetapi untuk membimbing mereka yang tersesat. Raksa merenung sejenak. Kata-kata itu memiliki makna yang lebih dalam dari yang ia duga. Jika labirin ini bukan untuk menyesatkan, maka mungkin ia harus berhenti berusaha mencari jalan keluar dengan pikirannya dan mulai mengikuti nalurinya. Dengan mata terpejam, ia mengambil napas dalam-dalam dan membiarkan langkah kakinya bergerak tanpa ragu. Saat ia melangkah, lorong-lorong yang sebelumnya terus berubah kini mulai membuka jalur baru. Dinding-dinding yang menghalanginya perlahan lenyap, mengungkapkan jalan yang lebih jelas. Raksa merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan, seolah-olah ia telah melewati ujian yang diberikan kepadanya. Setelah beberapa langkah lagi, ia tiba di sebuah gerbang besar yang terbuat dari batu berukir, berbeda dari bangunan lain di kota ini. Di balik gerbang itu, cahaya keemasan berpendar lembut, seolah menuntunnya ke suatu tempat yang lebih dalam di dunia ini. Ia tahu bahwa di balik pintu itu, ada jawaban yang ia cari, tetapi juga bahaya yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan tekad yang semakin kuat, Raksa meletakkan tangannya di pintu gerbang dan mendorongnya perlahan. Suara gemuruh menggema di sekelilingnya saat gerbang itu terbuka, memperlihatkan dunia lain yang tersembunyi di balik labirin ini. Sebuah dataran luas dengan langit yang berkilauan seperti lautan bintang terbentang di hadapannya, membawa Raksa ke tahap berikutnya dari perjalanannya. Saat Raksa melangkah melewati gerbang besar itu, ia merasakan perubahan drastis di udara sekitarnya. Dingin yang menusuk perlahan berganti dengan kehangatan yang menenangkan, seolah tempat ini memiliki suasana yang berbeda dari kota di belakangnya. Di hadapannya, sebuah tanah luas membentang,
dihiasi oleh pilar-pilar batu raksasa yang tampak seperti peninggalan kuno. Di tengah dataran itu, sebuah sosok berdiri diam, mengenakan jubah hitam panjang yang berkibar lembut ditiup angin. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan tudung, tetapi dari cara ia berdiri, Raksa tahu bahwa sosok ini telah menunggunya. Suasana di sekitar mereka begitu sunyi, hingga Raksa bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri. "Kau akhirnya tiba di sini," suara sosok itu bergema, terdengar berat namun penuh ketenangan. Tidak banyak yang bisa melangkah sejauh ini. Raksa menegakkan tubuhnya. "Siapa kau? Apa tempat ini?" Sosok itu mengangkat tangannya perlahan, dan seketika, langit di atas mereka berubah. Cahaya keemasan yang sebelumnya berkilauan kini berganti menjadi pusaran warna-warna yang terus bergerak, seperti samudera waktu yang tak memiliki batas. "Aku adalah penjaga gerbang ini," ujarnya. "Tempat ini adalah titik perbatasan antara dunia yang hilang dan kenyataan yang masih ada." Raksa mengerutkan kening. "Jadi, aku masih bisa kembali?" Sosok itu tertawa kecil, tetapi bukan dengan nada mengejek, melainkan nada seseorang yang memahami sesuatu yang lebih besar. "Kau bisa kembali, tetapi tidak sebagai dirimu yang sebelumnya. Setiap perjalanan memiliki harga, dan setiap kebenaran yang kau temukan akan mengubah siapa dirimu." Raksa terdiam. Ia menyadari bahwa sejak ia melewati air terjun dan memasuki dunia ini, ia telah mengalami banyak hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Ia tidak lagi merasa seperti pria yang hanya mencari petualangan. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah, sesuatu yang lebih besar dari sekadar keingintahuan. Sosok itu melangkah maju, mendekatinya dengan gerakan yang hampir seperti melayang. "Kau telah melihat apa yang tersembunyi, tetapi kau belum memahami maknanya. Jika kau ingin keluar dari dunia ini dengan jawaban yang sebenarnya, kau harus melewati satu ujian terakhir." Raksa menatapnya dengan penuh tekad. "Apa ujiannya?" Sosok itu mengangkat tangannya lagi, dan tiba-tiba, pilar-pilar batu di sekeliling mereka mulai bersinar, membentuk lingkaran yang mengelilingi mereka berdua. Di dalam lingkaran itu, bayangan-bayangan mulai bermunculan, tetapi kali ini, bukan sekadar bayangan asing. Raksa melihat sesuatu yang membuatnya terkejut, bayangan dirinya sendiri, tetapi dalam berbagai versi yang berbeda. Ada dirinya yang masih anak-anak, bermain di tepi pantai dengan senyum polos. Ada dirinya yang lebih tua, mengenakan pakaian lusuh dan terlihat penuh kelelahan. Ada pula dirinya yang tampak lebih kuat, dengan sorot mata tajam penuh keyakinan. Semua versi itu menatapnya, seolah menantinya untuk memahami sesuatu yang penting. "Ujian terakhir bukanlah tentang pertarungan atau kekuatan," ujar sang penjaga. "Ini adalah tentang memahami siapa dirimu sebenarnya." Raksa menggenggam tangannya erat. Ia telah melewati begitu banyak hal, tetapi sekarang ia sadar bahwa ujian yang sebenarnya bukanlah menghadapi dunia ini, melainkan menghadapi dirinya sendiri. Dengan napas yang dalam, ia melangkah maju ke dalam lingkaran cahaya, siap menghadapi kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik bayangan dirinya sendiri. Raksa berdiri di tengah lingkaran cahaya yang kini semakin berpendar, dikelilingi oleh berbagai versi dirinya yang terus menatapnya dengan tatapan tajam. Setiap sosok yang muncul adalah cerminan dari hidupnya, masa lalu, masa kini, dan kemungkinan masa depan yang belum ia jalani. Ada dirinya yang penuh kegembiraan di masa kecil, ada yang tampak penuh keputusasaan, dan ada yang berwibawa seperti seorang pemimpin yang telah menempuh banyak perjalanan. Semua ini bukan sekadar bayangan, melainkan bagian dari dirinya yang selama ini tersembunyi di balik kesadaran. Bayangan-bayangan itu mulai bergerak perlahan, seolah hidup dalam dunia mereka sendiri. Raksa menyadari bahwa masing-masing sosok tersebut berbicara, namun suara mereka berbaur menjadi satu, menciptakan gumaman yang sulit dipahami. Namun, ketika ia mulai memusatkan pikirannya, suara-suara itu mulai terdengar lebih jelas. "Kau telah menempuh perjalanan panjang," kata sosok dirinya yang lebih tua, suaranya penuh kebijaksanaan. "Tetapi apakah kau benar-benar tahu apa yang kau cari?" Raksa mengerutkan kening. Selama ini, ia merasa perjalanannya adalah tentang mencari petualangan dan mengungkap misteri yang tersembunyi. Namun, sekarang ia mulai bertanya-tanya, apakah itu benar-benar tujuan yang sesungguhnya, atau hanya dalih untuk menutupi sesuatu yang lebih dalam? Ia memandang ke arah bayangan dirinya yang masih anak-anak, yang menatapnya dengan mata penuh harapan. "Apakah kau masih mengingat impianmu dulu?"
Tanya anak kecil itu dengan suara lembut, namun menusuk jauh ke dalam hatinya. Raksa terdiam. Ia memang pernah bermimpi menjadi seseorang yang menemukan hal-hal baru, tetapi seiring waktu, dunia nyata telah mengaburkan impian masa kecilnya. Ia terlalu sibuk mencari jawaban dari luar, hingga melupakan suara hatinya sendiri. Tiba-tiba, bayangan dirinya yang tampak paling kuat dan penuh keyakinan melangkah maju. Hanya mereka yang memahami diri sendiri yang bisa melewati gerbang terakhir, ujarnya. Jika kau masih ragu, kau tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Kata-kata itu terdengar seperti tantangan, tetapi juga sebuah peringatan. Raksa mulai memahami sesuatu yang penting. Semua ini bukanlah tentang menemukan dunia yang hilang atau menjelajahi tempat-tempat ajaib. Ini tentang menemukan siapa dirinya yang sebenarnya, tentang memahami bahwa jawaban yang ia cari bukan hanya ada di dunia luar, tetapi juga dalam dirinya sendiri. Dengan keberanian yang semakin tumbuh, Raksa menatap ke arah semua bayangan tersebut. Aku tidak akan lagi mencari jawaban di tempat yang salah, katanya dengan suara mantap. Aku akan menemukan kebenaran, bukan hanya tentang dunia ini, tetapi juga tentang diriku sendiri. Saat kata-kata itu terucap, lingkaran cahaya yang mengelilinginya mulai bergetar. Bayangan-bayangan itu satu persatu mulai memudar, kembali menyatu dengan dirinya. Rasa hangat menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah ada sesuatu yang kini telah menjadi bagian dari dirinya secara utuh. Di hadapannya, sang penjaga gerbang yang selama ini dia memperhatikan mengangguk pelan. Kau telah memahami makna perjalanan ini, katanya dengan nada puas. Kini, gerbang terakhir akan terbuka untukmu. Perlahan, tanah di depan Raksa mulai bergetar, dan sebuah pintu batu raksasa muncul dari dalam tanah. Cahaya keemasan menyembur keluar dari celahnya. Seakan-akan tempat di balik pintu itu adalah sesuatu yang lebih besar dari apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Dengan langkah mantap, Raksa melangkah menuju pintu terakhir yang akan membawanya menuju kebenaran yang telah lama tersembunyi. Saat Raksa melewati pintu batu yang terbuka, ia merasakan perubahan yang begitu besar di sekelilingnya. Cahaya keemasan yang menyelimuti tempat ini perlahan-lahan meredup, memperlihatkan pemandangan yang sungguh luar biasa. Di hadapannya, terbentang sebuah dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah negeri yang begitu megah, dengan istana-istana yang mengapung di udara, hutan-hutan yang bercahaya, serta sungai-sungai yang berkilauan seperti kaca cair. Udara di tempat ini terasa berbeda, tidak hanya lebih segar, tetapi juga dipenuhi dengan energi yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap napas yang ia hirup membuatnya merasa lebih ringan, seakan beban yang ia pikul selama ini telah menghilang. Ia melangkah lebih dalam, memperhatikan bagaimana tempat ini seolah-olah tidak pernah tersentuh oleh waktu. Di tengah dataran luas itu, berdiri sebuah altar kuno yang dipenuhi dengan ukiran-ukiran aneh. Raksa mendekatinya, dan tanpa sadar, ia merasakan sesuatu dalam dirinya mulai bergetar. Ada semacam hubungan antara dirinya dan tempat ini, seolah-olah ia telah dipanggil ke sini bukan karena kebetulan, melainkan karena takdir. Saat ia menyentuh altar itu, seberkas cahaya biru muncul, membentuk sosok bayangan yang perlahan menjadi jelas. Itu adalah sosok seorang pria tua dengan jubah putih panjang. Matanya bercahaya seperti bintang. Kau telah tiba di tempat yang seharusnya, katanya dengan suara lembut, namun penuh wibawa. Raksa menatap sosok itu dengan penuh rasa ingin tahu. Siapa kau? Apa tempat ini sebenarnya? Pria tua itu tersenyum. Tempat ini adalah dunia yang telah lama hilang dari ingatan manusia. Dahulu, dunia ini dan duniamu adalah satu, tetapi karena keserakahan dan perpecahan, mereka terpisah oleh dimensi yang berbeda. Raksa mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi, aku datang ke sini bukan hanya untuk menemukan dunia yang hilang, tetapi juga untuk memahami sejarah yang tersembunyi. Pria tua itu mengangguk. Lebih dari itu, kau datang ke sini untuk menghubungkan kembali apa yang telah terpisah. Dunia ini membutuhkan seseorang yang bisa memahami keseimbangan antara pengetahuan dan kebijaksanaan, antara masa lalu dan masa depan. Dan kau, Raksa, adalah orang yang telah terpilih untuk menjalankan tugas itu. Raksa terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perjalanannya akan membawanya pada sesuatu yang begitu besar. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah tujuan yang selama ini ia cari. Semua petualangan yang ia lalui, semua rintangan yang ia hadapi, telah membawanya ke titik ini,
ke tempat di mana ia akan menemukan jawaban yang sesungguhnya. Pria tua itu perlahan mengulurkan tangannya, dan dari dalam altar, sebuah simbol bercahaya muncul. Itu adalah lambang keseimbangan, yang mewakili hubungan antara dunia manusia dan dunia yang telah lama tersembunyi. Raksa merasakan energi yang kuat mengalir melalui tubuhnya saat simbol itu menyatu dengannya. Dengan cahaya yang semakin terang, dunia di sekelilingnya mulai bergetar, seolah merespons kehadirannya. Ini bukan sekadar akhir dari perjalanannya. Ini adalah awal dari sebuah takdir baru. Dunia yang hilang kini telah ditemukan, dan Raksa telah menjadi bagian darinya selamanya.